Banyak yang mengira virus HPV hanya menyebabkan kanker serviks pada wanita. Tapi tahukah sahabat Cihos, ternyata virus yang sama juga bisa memicu kanker pada pria dan bahkan tanpa gejala. Selamat datang di podcast Doc Talk bersama Dr. Widya, spesialis andrologi. Dr. Widya, silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada sahabat Cihos. Halo sahabat Cihos, saya Dr. Widya Juwita, dokter spesialis andrologi. Saat ini saya berpraktek di Ciputra Hospital, Citra Garden City, Jakarta. Dokter, kayaknya masih banyak sahabat Cihos yang belum tahu nih, sebenarnya spesialis andrologi itu apa sih dok? Mungkin boleh jelasin dikit kali ya dok ya untuk semua sahabat Cihos. Iya, jadi dokter spesialis andrologi merupakan cabang ilmu kedokteran yang fokusnya menangani reproduksi laki-laki. Biasanya kasus yang kami tangani meliputi kesehatan reproduksi laki-laki yaitu disfungsi seksual, penuaan pria, kontrasepsi pria, kesuburan pria, hingga infeksi menular seksual. Oh ya dokter, sekarang masih banyak banget kasus tentang infeksi menular seksual nih. Iya betul. Boleh nggak dok jelasin kasih sahabat Cihos semuanya, sebenarnya apa sih dok itu infeksi HPV? Iya baik. Jadi infeksi HPV merupakan salah satu infeksi menular seksual yang disebabkan human papillomavirus atau HPV. Nah, biasanya memang virus ini banyak menyerang pada perempuan pada umumnya ya, tapi sebenarnya pada laki-laki juga bisa terkena. Jadi infeksi HPV ini bisa menularkan baik perempuan maupun laki-laki. Oke, sebenarnya menjadi perbedaan mendasar antara HPV yang perempuan dan juga laki-laki itu apa ya dokter ya? Iya, jadi bedanya itu sebenarnya pada screening dan dampaknya. Kalau misalnya pada perempuan mungkin kita lebih sering mendengar pap smear ya. Nah, pap smear atau screening untuk mendeteksi adanya kanker serviks pada perempuan. Nah, itu memang udah sering banget nih kita dengar. Tapi kalau pada laki-laki, infeksi virus HPV sayangnya belum ada screening khususnya. Jadi seringkali dampaknya apa? Ya jadinya seringkali tidak diketahui. Jadi seseorang itu bisa aja membawa virus HPV tapi tidak terdeteksi. Dokter, tadi kan kita bahas nih kalau misalnya infeksi HPV pada pria itu bisa tanpa gejala. Iya. Nah kira-kira boleh tahu nggak ya dok sebenarnya infeksi HPV yang mungkin tanpa gejala gitu ya di pria itu berarti apa nih yang bisa terlihat gitu kalau misalnya memang dia itu terkena HPV gitu ya dokter? Iya. Jadi seringkali memang seorang pria merasa sehat padahal ada sesuatu. Kalau misalnya tanpa gejala bisa jadi membawa virus tapi nggak ada kelihatan apa-apa. Tapi kalau ada gejalanya biasanya seringkali timbul kutil pada kelamin. Jadi infeksi HPV yang menimbulkan gejala pada pria itu adanya kutil pada kelamin dan kalau misalnya jadi berat lama-lama bisa menimbulkan kanker di penis. Gitu dokter. Tapi kalau boleh tahu kalau misalnya tanpa gejala nih ya dokter ya, berarti apa nih yang dia rasakan gitu dok? Secara physically atau secara mungkin... fisik sebenarnya nggak terlalu terasa apa-apa. Karena memang dia itu virusnya itu tidak menimbulkan gejala yang signifikan kalau misalnya seorang pria tuh imunnya kuat gitu. Itu makanya kita perlu screening rutin, monitoring rutin, itu penting seperti itu. Oke. Dokter pengen tahu dong sebenarnya gimana sih cara virus ini menular pada pria? Iya. Jadi sebenarnya sama seperti infeksi menular seksual lainnya, lewat hubungan seksual virus ini dapat menularkan. Hubungan seksualnya seperti apa aja? Hubungan seksual yang penetrasi, tanpa penetrasi, atau kontak kulit sama kulit, kontak kelamin sama kelamin, kemudian seks oral, seks anal, itu bisa menularkan. Itu banyak banget ya, berarti langsung bisa nular semua loh sahabat Cihos. Tapi penasaran nih dokter, kalau misalnya nih prianya pakai pengaman, sebenarnya itu bisa memberikan perlindungan 100% nggak ya dok? Nah, pengaman itu memang bisa membantu untuk mencegah, tapi itu nggak 100%. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau misalnya seorang pria dengan pasangannya melakukan seks oral, itu kadang-kadang kan suka tergigit juga ya, jadi luka atau mungkin ada robekan di pengamannya. Nah, itu juga bisa menularkan. Selain itu, kalau misalnya pengamannya tidak menutupi kulit secara sepenuhnya, itu juga masih bisa menularkan. Jadi ya sebenarnya tidak sepenuhnya 100% kalau bagi pria itu pengaman itu bisa melindungi ya dari infeksi HPV. Betul. Nah dokter, tadi yang kita udah bahas gejala-gejalanya, terus bahkan kita membahas tentang pengaman. Tapi dokter aku pengen tahu nih, kapan sih infeksi HPV itu
dari yang biasa aja tapi bisa berubah menjadi ganas nih dok? Iya, jadi memang virus HPV itu kan kalau yang bergejala tadi adanya kutil kelamin ya. Nah, kalau misalnya terjadi kutil kelamin itu biasanya harus diangkat. Nah, tapi biasanya seorang yang tidak bergejala, virus HPV ini sebenarnya bisa sembuh dengan sendirinya asal daya tahan tubuhnya bagus. Nah, namun ada kalanya dia bisa berubah menjadi kanker atau kanker penis. Contohnya seperti apa? Misalnya daya tahan tubuhnya lemah. Kemudian bergonta-ganti pasangan, jadi hubungan seksual beresiko, ataupun gaya hidup tidak sehat. Selain itu virus HPV juga ada yang ganas, yang tipe 16, tipe 18. Nah kalau seperti ini, kalau misalnya terkena, lama-lama bertahun-tahun bisa berkembang menjadi kanker penis. Seperti itu dokter. Oh ya dokter, ada nggak sih ini tanda-tanda awal ya, atau mungkin perubahan di kelamin pria gitu ya, yang bisa menjadi oh aku kayaknya harus cek nih ke dokter. Kayaknya apa nih tanda-tanda awalnya dokter? Iya, tanda-tanda awalnya yaitu perubahan pada tekstur kulit kelaminnya. Jadi kalau misalnya ada luka yang tidak sembuh, ada perubahan warna, ada kutil, atau seperti tai lalat tapi gampang luka, gampang gatal, gampang berdarah, berubah warna. Nah itu harus segera diperiksakan ke dokter. Berikut nih sahabat Cihos, tanda-tanda awal kalau misalnya nih buat para sahabat Cihos yang laki-laki ya, kalau misalnya udah ada tanda-tanda awal seperti itu boleh banget langsung langsung ke dokter Widya aja kali ya gitu ya. Langsung konsul aja nih ke dokter Widya, karena jangan dianggap remeh nih sahabat Cihos semuanya. Baik dokter, dari tadi kita udah bahas tentang HPV, tentang kanker, dan kalau dilihat-lihat kayaknya memang sangat-sangat berbahaya ya dokter ya, apalagi untuk pria dan wanita mungkin ya dokter ya. Nah kalau boleh nih dokter jelasin sedikit buat sahabat Cihos semuanya, pencegahan untuk HPV ini apa ya dokter ya, biar sahabat Cihos semuanya juga pada tahu. Iya, jadi pencegahan infeksi menular seksual virus HPV itu bisa dicegah dengan vaksinasi. Saat ini sudah tersedia vaksin HPV yang bisa mencegah infeksi virus HPV pada pria maupun wanita. Kalau boleh tahu kira-kira di usia berapa nih dok rekomendasinya nih untuk vaksin-vaksin HPV? Iya, pada dasarnya vaksin anti HPV ini sangat efektif pada seseorang yang belum aktif secara seksual. Jadi pada saat anak-anak, pada saat remaja itu masih efektif. Namun tidak menutup kemungkinan juga diberikan pada seseorang yang sudah aktif secara seksual. Nah saat ini rekomendasi yang direkomendasikan biasanya dari umur 9 tahun sampai 26 tahun itu sudah direkomendasikan untuk mendapatkan vaksin HPV. Namun apabila di atas 26 tahun dan sudah aktif secara seksual itu juga masih bisa diberikan vaksinasi. Meskipun efektivitasnya itu mungkin berbeda ya. Kalau misalnya belum aktif secara seksual pastinya perlindungannya jauh lebih efektif. Dokter, ini aku paling penasaran banget sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya kita dapat pasangan nih yang udah positif HPV ya, langkah pertama yang harus kita lakukan tuh apa ya dok? Iya, jadi jangan panik dulu karena sekarang kan udah semakin canggih dan dokter tersedia untuk melayani. Bisa berobat ke dokter, kita cek dulu nih kira-kira ada nggak tanda dan gejala yang menjurus ke infeksi HPV. Pada perempuan kan tadi bisa screening pap smear. Kalau pada laki-laki biasanya kita periksa dulu nih ada tanda kutil kelamin apa enggak, ada perubahan di tekstur kulit kelamin atau enggak. Kalau misalnya nggak ada ya divaksin aja. Dan jangan lupa rutin monitor berkala. Jadi kontrol rutin untuk dicek ke dokter ada perubahan apa enggak di tekstur-tekstur kulitnya. Seperti itu. Jadi sahabat Cihos jangan pada panik dulu kali ya semuanya ya. Kalau misalnya tiba-tiba mungkin ada pasangannya yang terinfeksi HPV ya, sebenarnya kita zaman sekarang tuh juga semuanya udah bisa teratasi lah ya dokter ya. Semoga semuanya baik-baik dan sehat. Dokter, kayaknya kalau dengar-dengar dari masyarakat kayaknya pria-pria itu pada malu deh kayaknya kalau ke dokter andrologi ya. Dokter boleh tahu nggak ya sebenarnya penanganan di pemeriksaan dokter itu ngapain aja sih dok? Iya, jadi memang sahabat Cihos tidak perlu malu untuk berobat ke dokter andrologi karena kami kan menangani secara profesional. Biasanya sih kalau misalnya pasangan atau pria yang datang, kami lakukan wawancara medis dulu. Kami tanyakan apakah ada faktor resiko infeksi menular seksual, apakah berhubungannya itu gonta-ganti pasangan, pakai pengaman apa enggak, serta riwayat penyakit lainnya. Kemudian kami juga lakukan pemeriksaan visual. Kami cek dulu ada tanda-tanda mengarah gejala
penyakit kulit dan kelamin apa enggak, infeksi HPV apa tidak. Kemudian bila perlu kami lakukan biopsi atau pengambilan sampel untuk dilihat di bawah mikroskop nih, ada ke arah keganasan atau kanker apa tidak. Gitu. Oh ya dok, Om mau nanya nih. Kira-kira benar nggak ya dok kalau misalnya sunat itu bisa mengurangi yang namanya infeksi HPV dok? Iya, benar. Jadi sunat itu sebenarnya berpotensi untuk menurunkan resiko terjadinya infeksi menular seksual, salah satunya HPV. Kenapa? Karena kalau disunat itu biasanya kelamin tuh jadi lebih bersih. Kalau sel kulit mati dan kuman-kuman jadi gampang dibersihkan. Jadi kuman-kuman itu tidak cenderung menetap di sana. Sehingga infeksi menular seksual itu cenderung lebih rendah kalau misalnya seseorang disunat. Ya, meskipun begitu tidak 100% lagi menjamin tidak terkena infeksi ya. Jadi tetap perlu ke dokter untuk divaksin dan monitoring secara rutin. Baik sahabat Cihos, sekarang kita mau tanya ke dokternya langsung mitos atau fakta karena kayaknya banyak banget yang seliweran ya di sosial media dimanapun itu. Jadi kita langsung tanya aja ke dokternya selagi dokternya ada di sini. Dokter, mitos atau fakta kalau tidak ada kutil berarti tidak ada virus? Jawabannya mitos. Jadi meskipun tidak ada kutil kelamin belum tentu seseorang bebas dari virus HPV. Oke, kita lanjut ya dokter ya. Mitos atau fakta, kondom itu 100% mencegah HPV? Jawabannya mitos. Jadi kondom itu memang membantu mengurangi penularan infeksi seksual, tapi tidak 100% mencegah infeksi HPV. Dokter, apa nih pesan atau closing statement mungkin ya untuk para pria yang mungkin masih menganggap remeh terhadap kesehatan reproduksi, dokter? Iya, untuk sahabat Cihos semuanya, jika Anda merasakan adanya perubahan di tubuh Anda, terutama di daerah reproduksi, jangan ragu ya dan jangan malu untuk berobat ke dokter spesialis andrologi. Karena semakin dini dikenali dan ditangani, semakin cepat diberikan tata laksana yang tepat. Wah, tidak terasa nih ya dokter, kita udah sampai di penghujung podcast kita pada hari ini ya. Dan sebenarnya dari Dokter Widya sih aku belajar banyak ya dari andrologi, kanker, HPV-nya sendiri, dan bahkan sebenarnya para pria ini sebenarnya juga harus bisa jangan anggap remeh ya sebenarnya sama kesehatan genitalnya. Jadi intinya adalah HPV itu tidak hanya terjadi pada wanita nih sahabat Cihos. Dan sebenarnya pria itu juga bisa menjadi pemicu utama untuk kepasangannya ya dokter ya. Betul. Apalagi infeksi HPV ini. Nah dari sekarang boleh banget para pria ini boleh vaksin atau mungkin menjaga kebersihan genitalnya, dan bahkan jangan malu untuk konsultasi dokter. Apalagi ke Dokter Widya aja langsung ya dok, langsung cek di jadwal. Nah nih langsung datang aja ke Ciputra Hospital Citra Garden City dan konsultasi dengan Dokter Widya. Terima kasih Dokter Widya atas ilmu yang sangat berharga untuk hari ini. Semoga sahabat Cihos semuanya juga semakin paham ya mengenai andrologi itu apa, HPV itu apa, dan untuk para pria jadi terbuka nih matanya ya, makin aware nih sama yang namanya HPV. Betul. Nah buat sahabat Cihos semuanya, kalau misalnya masih mau bertanya-tanya, boleh banget langsung tulis di kolom komentar di bawah. Dan juga kalau misalnya mau konsultasi dokter juga boleh banget langsung datang ke Ciputra Hospital Citra Garden City. Saya Hani. Dan saya Dr. Widya Juwita. Stay healthy, stay maskulin. Sampai jumpa di Doc Talk selanjutnya. Bye-bye.